Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masirkul asghar? Qala ar-riya'u. Al-hadis atau kama qala. Para jamaah Bapak Ibu sekalian Masjid As-Salam yang saya hormati, segenap takmir yang juga saya hormati, ada Ustadz Satsari yang bagian ngontak-ngontak. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hadir bersama di waktu subuh, waktu fajar di Masjid As-Salam ini. Pertama, kita melaksanakan kewajiban kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Sholat subuh yang salah satu sholat yang istimewa karena diperhatikan, dipantau oleh malaikat-malaikat, malaikat malam maupun malaikat siang. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguh sangat beruntung bagi kita semua yang bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah karena disaksikan langsung oleh para malaikat-malaikat. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua, menjadi uswah hasanah bagi kita semua dalam berbagai macam urusan, tapi yang sangat penting adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkokoh akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagai kajian pagi hari ini, waktunya lumayan panjang, 1 jam. Saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, yang paling penting bagi kita semua adalah amal yang kita lakukan. Ustaz Tris tadi mengakhiri sholat pada rakaat kedua dengan menutup surat Al-Kahfi ini. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita garis bawahi. Pertama adalah melakukan amal soleh sebagai bekal utama bagi kita
menjadi sangu bagi kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal soleh itu tidak boleh kita kotori dengan noda syirik, baik syirik besar, kabir, akbar, maupun syirik kecil, shogir, asghar. Kalau syirik besar itu dahsyat lah ya, susah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak kerusakannya luar biasa, tapi sebagian masyarakat menganggap ini peristiwa yang biasa-biasa saja, yang enteng-enteng saja. Sehingga praktek di masyarakat kalau kita perhatikan, kita pantau, kita evaluasi, banyak di antara masyarakat kita yang senang ya, dengan perilaku syirik besar. Tidak kalah pentingnya ialah syirik kecil. Tadi salah satu hadis kita sebut, hadis riwayat Ahmad, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar, syirik kecil. Maka sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar, apa yang dimaksud dengan syirik asghar itu? Qala ar-riya'u, jawabannya adalah riya. Kalau syirik besar nyata gampang dideteksi lah ya, gampang dilihat. Tapi kalau syirik kecil ini bisa jadi kita tidak menyadari, bisa jadi kita tidak menyadari. Saking samarnya, bahkan digambarkan itu kan syirik asghar ar-riya itu kan seperti semut hitam berjalan di kegelapan malam yang tidak ada lampunya, atau pas tidak padang bulan, susah untuk dideteksi. Apalagi era zaman konten sekarang nih, ada orang-orang tertentu yang sengaja memang membuat konten, amal kebaikannya itu diviralkan. Ya menurut saya ya sebenarnya baik tujuannya ya, untuk memberi contoh kepada orang lain supaya bisa menyontoh kebaikan itu. Tapi kalau niatnya tidak bagus, ada asyirkul asghar di situ, ya menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Amal yang mestinya disembunyikan akhirnya menjadi terbuka. Nah, ujungnya itu ya akhirnya ya mungkin followernya banyak, kemudian dapat acungan jempol. Syirkul asghar ar-riya. Tadi juga oleh Ustaz Kris disampaikan salah satu hal yang penting bagi kita dalam beramal adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mana di antara amal kita ini yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Kalau sudah sampai di sini itu rasa-rasanya sangat berat sekali. Kita bisa jadikan saudara-saudara kita ini sebagai cermin bagi kita. Kita bisa bercermin. Oh, ternyata saudara-saudara kita dalam melaksanakan amal kebaikannya melebihi atau lebih baik daripada kita, maka kita bisa
bercermin dari situ. Kadang-kadang kita sudah merasa amal kita ini sudah sangat baik. Ngapunten nggih, apalagi kalau dibumbui dengan menurut versi pemahamannya masing-masing, itu mengganggu kita, amalnya sudah sangat terbaik. Tetapi sebenarnya kalau dicari perbandingannya, nanti kita juga akan mengetahui. Kita akan melihat, kita bisa bercermin di situ mana sebenarnya di antara amal kita ini yang terbaik. Contoh konkretnya ini saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Ada yang berangkat kemarin, ada yang berangkat kapan hari. Yang umumnya nanti akan berangkat tanggal 11. Nah, orang menunaikan ibadah haji itu kan sebenarnya menurut saya bukan sekedar mengamalkan ilmu manasik. Bukan sekedar mengamalkan ilmu manasik, tapi sampai di sana juga sekaligus belajar tambahan ilmu, mencari tambahan ilmu dari manasik ibadah haji yang sudah dilaksanakan. Ada yang persis seperti kita cocok, ada kadang-kadang yang merasa tidak cocok dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, di situ Allah dengan firman-Nya itu tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jamaah menunggu sholat, waktu sholat, tidur di hamparan karpetnya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Begitu azan dikumandangkan terus qomat, mereka tidak wudhu. Yang tidur terpulas tadi tidak wudhu, langsung ikut sholat. Menurut ilmu kita gimana, Pak? Batal nama boten nih? Ada yang menyatakan kalau tidur pulas itu berarti wudhunya sudah batal. Sampai dijelaskan lebih lanjut itu kan, kalau tidurnya terlentang, dan berarti tidak ada alat yang mengerem keluar bagian belakang nih. Mohon maaf, dubur kita tidak ada yang ngerem. Saya baca di Qaul Qadim sama Qaul Jadidnya Imam Syafi'i, orang yang tidur seperti itu dianggap sudah membatalkan wudhunya sehingga tidak bisa digunakan untuk sholat lagi. Lah mungkin mereka punya madhab yang lain, sehingga tidur yang pulas itu ternyata ya dianggap tidak membatalkan wudhu. Begitu azan dan qomat langsung sholat, ikut sholat. Maka yang agak ditoleransi itu kan tidur pulasnya kalau mendengar khutbah Jum'ah ya. Saking khusyuk ya. Sampai terkantuk-kantuk, tahu-tahu sudah moro menjelang khutbah kedua, terus langsung kom. Cara sholatnya setelah takbir ada yang pakai sendekap seperti kita, tangan kanan di atas tangan kiri, lazimnya kita di Indonesia. Sana kan bisa kita temukan banyak orang setelah Allahu Akbar, tangannya kan dijulurkan, tidak sendekap. Ada yang memperhatikan mungkin Mbak ya, bahwa segala sesuatu kebaikan itu dimulai dari tangan kanan, sehingga ketika sendekap itu pun didahulukan tangan kanan. Dan saya bayang kalau dipraktekan ya, Allahu Akbar. Nah gini kan ya, karena mendahulukan tangan kanan Pak, Allahu Akbar. Nah
Itu saya tanya, kenapa kok harus diputer? Jawabannya mendahulukan tangan kanan. Padahal tuntunannya kan tidak harus memutar, Pak ya. Tidak ada tuntunan memutar. Saya dengar penjelasannya Ustadz Hadi Hidayat. Kenapa kok tangan kanan di atas tangan kiri bersendekap? Tangan kiri itu lambang amal keburukan, tangan kanan itu lambang amal kebaikan. Tangan kanan menutupi tangan kiri, artinya keburukannya ditutupi dengan amal kebaikan. Nah, ini ilmu bagi saya. Saya memang agak favorit dengan Ustadz Hadi Hidayat. Kajiannya karena beliau hufat, hafal Al-Quran, pojok-pojoknya, tengah, dan seterusnya hafal. Kalau kajian sangat menarik. Innal hasanat yudhibnas sayiat, gitu ya. Kebaikan itu akan bisa menghilangkan, akan bisa menutup keburukannya. Maka dilambangkan dengan bersendekap itu untuk kebaikan menutup keburukan kita. Maka kalau sudah terlanjur melakukan keburukan, dan cepat-cepat ditutupi dengan amal kebaikan, supaya amal keburukannya bisa tertutupi oleh amal kebaikan. Nah, punten, waktu saya di sana ada yang sholat, kalau at-tahiyat itu kan mestinya kan kalau rakaatnya 3 atau 4 kan duduk tengah kan seperti ini, Pak ya. Duduk akhirnya kan seperti ini, gitu. Nah, saya perhatikan kok at-tahiyatnya duduknya kok gini, Pak ya. At-tahiyat sambil gini-gini, Pak. Dalam variasi. Yang hebat lagi itu kan kalau HP kita, kalau bunyi itu kan nggak ada yang berani mematikan, Pak ya. Sing kula gregeten salah bunyinya itu lagunya lagu dangdut pas sholat berjamaah, nggak berani mematikan, Pak, sampai betul-betul sangat mengganggu orang yang sedang berjamaah. Maka kalau imam itu perlu juga mengingatkan ya, bagi yang bawa HP, bagi yang membawa HP, tolong sebelum sholat berjamaah HP-nya dimatikan. Itu bahasanya santun, Pak. Kalau dimatikan itu diganti dengan dibunuh ya, Pak. Bagi yang membawa HP, tolong HP-nya dibunuh saja. Nah, itu tadi balik, Pak ya. Beramal karena bagian tujuan utama kita supaya bisa riyarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan shalihah. Dan ternyata bukan sekedar beramal soleh, tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, mencari amal yang ahsan, yang paling bagus. Nah, karena kita ini berusaha mencari amal yang ahsan, yang paling bagus, kita bisa bercermin kepada saudara-saudara kita. Di antara kita ini amal yang paling bagus yang bagaimana? Balik maling ngerasa nih Ustadz Hadi Hidayat. Kalau di forum kapan hari di Muhammadiyah Jawa Timur, di banyak YouTube-nya itu di beliau kalau ada kajian terus tanya siapa yang hafal 30 juz berdiri gitu lagi. 30 juz berdiri, terus dites sama Ustadz Hadi Hidayat meneruskan kalimat yang atau firman Allah yang disebutkan oleh Hadi Hidayat. Kalau benar langsung dikasih hadiah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, misalnya, terus suruh meneruskan, kok bisa langsung dikasih hadiah? Pilih uang berapa juta atau umroh, gitu kan, gitu ya.
Nah itu saya belum bisa, Pak. Saya terus seperti itu, saya harus menyediakan uang sekian banyak untuk memberi bonus pada muridnya atau pada jamaahnya. Dan itu ternyata jamaah yang dapat hadiah boleh menawar. Ustaz, saya yang umroh jangan saya, Ustaz, tapi orang tua saya. Oh iya, sampean atau kamu berangkat umroh, ayah ibumu juga berangkat umroh. Wah, ini kan luar biasa ini sekalian. Jadi cari yang aksan, yang lebih hebat dari kita itu menjadi sangat penting. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustaz Satsari tadi, rintisan-rintisan amal soleh itu bagus untuk bisa kita dukung bersama. Ini jamaahnya banyak sudah dari Tanggung, dari Sukodono. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah supaya amal kita ini tidak sia-sia, tadi kan kita harapkan bisa dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, seperti orang menunaikan ibadah haji, memotivasi, menyemangati untuk berbuat ikhlas itu kalimat lillahnya ditempatkan di awal firman-Nya Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillah di awal didahulukan oleh Allah supaya orang yang menunaikan ibadah haji itu betul-betul memperhatikan pentingnya unsur ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain saya kira sama, ibadah sholat kita membutuhkan keikhlasan kita. Sebab kalau tidak ikhlas larinya ke syirik asghar itu. Sedekah, infak sedekah, zakat, amal-amal ibadah, harta benda itu juga membutuhkan keikhlasan kita. Bahkan Allah berfirman dengan kalimat yang sangat ideal. Seluruh bagian aktivitas hidup dan mati kita ini juga harus didasarkan pada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrar, ya. Bahkan sering kita ikrarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lah niku ditutup oleh Allah dengan kalimat luar biasa, lillahi rabbil alamin. Jadi kadang Allah memberikan perhatian yang sebegitu hebatnya, ikhlas itu didahulukan. Seperti kasus haji ini kan gitu. Tapi kadang-kadang Allah mengingatkan kembali amal, pasca amal itu dilakukan. Nah, kalau boleh diurai dengan bahasa kita, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, itu kan sebelum amal dilakukan sudah diingatkan oleh Allah. Tapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu pasca amal itu dilakukan, itu ikhlasnya itu harus betul-betul juga diperhatikan. Ada beberapa hal yang bisa mengganggu keikhlasan kita. Di buku kecil yang saya bawa ini ada 4 penyebab keikhlasan kita bisa sirna, bisa hilang. Pertama adalah terperangkap dan tergoda oleh urusan dunia. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, rakus dengan urusan dunia. Itu bisa menghancurkan keikhlasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah semakin sepuh-sepuh ngoten iki kan mboten patos doyan kali dunya, Mas. Insya Allah
mulai banyak melakukan riyadhah rohaniyah, zuhud, membatasi diri dengan urusan dunia. Surat Al-Jum'ah, pas ini harinya hari Jum'ah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ini diingatkan godanya baik jual beli transaksi, baik. Mewakili berbagai macam transaksi, menyebut dengan kalimat baik. Wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ditutup dengan kalimat bagaimana dunia itu sangat menyenangkan, sangat menggiurkan. Dengan kalimat apa nih? Wa idza qudiyatish sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha wa tarakuka qaima. Nah, ketika Rasulullah di atas mimbar itu karena ada perniagaan datang pada masa itu, meninggalkan Rasulullah dalam posisi di atas mimbar karena rebutan tijarah ini. Wa tarakuka qaima, mereka meninggalkan Rasulullah sedang ada di atas mimbar. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairul raziqin. Karena godaan dunia ini kok masya Allah luar biasa. Nomor malih ini dikaitkan dengan skandal kasus-kasus ratusan triliun di Indonesia, kan ke? Masya Allah luar biasa. Kayak dunia ini kepanjangnya nggih. Rasa-rasanya kaya akan abadi nih harta benda ini kok kuatah ngoten niku. Nah, seperti doa yang dibaca oleh Ustadz Satsari tadi. Saya sering melafadzkan bagian yang kedua itu dengan rezeki yang banyak katanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Rezeki ini sangat kuatah. Jadi rakus dunia itu bisa menjadikan ibadah kita menjadi bisa rusak. Teks surat Jum'ah di akhir itu sangat jelas betapa godanya urusan dunia terindikasikan. Yang kedua yang bisa mengakibatkan rusaknya amal kita yang kita lakukan dengan ikhlas adalah punya sifat bakhil. Ya, terusannya dari cintanya kepada urusan dunia ini kan akhirnya menjadi punya sifat bakhil. Yang ketiga adalah ar-riya, sebagaimana tadi yang kita sebut, itu bisa menghancurkan amal ibadah yang kita lakukan. Ya punten gini pun sepuh-sepuh niku kadang kan sering cerita-cerita mungkin. Saya kalau pulang ke rumah ketemu ibu saya yang sudah sepuh, ceritanya bisa melebar kemana-mana. Nah, ini salah satu yang harus diberi garis bawah dan diberi tanda petik ya. Ceritanya jangan sampai menyebut-nyebut amal yang pernah dia lakukan masa-masa yang lalu. Itu bahaya lagi. Bisa membatalkan ya. Bisa menghilangkan nilai fadilah. Surat napa niki? Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum,
La tubtilu itu ada kalimat batola. Nah ini sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi batal. La tubtilu, jangan engkau batalkan ya. Sodakotikum, sodakoh kamu sekalian, bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberi sodakoh. Iya, iya. Jadi ini sepuh-sepuh nih cerita nih dihindari menyebut-nyebut amal sodakohnya yang telah lalu-lalu. Khawatir saking senengnya cerita terus, nah itu bisa mengakibatkan hilangnya nilai amal. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas, sampai diberi perumpamaan seperti orang-orang yang berinfak, yang menginfakkan harta bendanya ri'a'an nas, karena riak kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini PR bagi kita sekalian. Penyebab yang keempat menjadikan keikhlasan kita menjadi bisa hilang karena ujub. Ujub bisa dibuat dalam bahasa Indonesia menjadi takjub, menjadi bangga, bangga dengan amal-amal kebaikannya yang sudah dia lakukan. Nah, maka ketika sudah melakukan amal kebaikan, salah satu saran dari para ulama-ulama dulu, kalau setelah melakukan amal kebaikan, dilupakan saja. Tapi kalau melakukan amal keburukan, perbuatan dosa, diingat-ingat. Melakukan amal keburukan diingat-ingat supaya bisa banyak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membaca istighfar. Surat Al-Fatah nggih, surat Al-Fatah ayat 1 2 niku memberi contoh kepada kita luar biasa hadirin sekalian. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka wa nasran aziza. Itu kan berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah itu dosa-dosanya dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lalu maupun yang akan datang. Kesimpulannya kan berarti mboten gak ada dosa blas kan nggih. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Mboten gak ada dosa blas niki. Karena semuanya sudah diampuni oleh Allah dan beliau adalah hamba Allah yang maksum. Nah niku lho, merintahkan kepada kita semua untuk senantiasa bertobat, karena Rasulullah setiap hari minimal 70 sampai 100 kali. Sing mboten enggak ada dosa niku 70 sampai 100. Ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Dalam hadis lain 70, tapi di sini mi'ata marrah sebanyak 100 kali. Nah, jadi melakukan amal kebaikan dilupakan saja, melakukan amal keburukan diingat agar supaya kita bisa melazimkan untuk beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nate maos tulisannya MH Ainun Najib, mengambil ibroh perumpamaan. Kenapa kuda itu kalau jalan kok manggut-manggut, kalau sapi jalan kok geleng-geleng? Kalau saya tidak menemukan jawabannya, setelah baca tulisannya MH Ainun Najib niku
nggih saged mengambil perumpamaan. Kalau kuda jalannya manggut-manggut karena mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa hadirin sekalian. Belum tentu yang punya jaran niku nggih saged kados jaran. Manggut-manggut terus alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau membaca tafsir juz amma Pak ya, suratul Fatihah bagian ayat yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah itu diucapkan bukan hanya sekedar mendapatkan nikmat Allah. Sedang kesusahan pun, nah niku hamdalah ala kulli hal, mengucapkan hamdalah dalam segala hal, dalam keadaan. Ketika susah pun masih sakit alhamdulillah. Kira-kira bisa enggak Pak ya? Dicoba Pak nih, latihan. Pulang dari masjid, lihat sandalnya hilang. Niku alhamdulillah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten nggih. Tidak bingung mengumumkan sandalnya hilang. Kalau di Jogokarian itu langsung oleh takmirnya diganti nih. Niku nek sing sandal ngoten kan enteng Pak ya. Yang agak berat lanjutannya tuh. Pulang dari masjid tiba-tiba sepeda motornya hilang, kata ya nama. Saya belum teruji saya. Padahal sepeda motor saya jelek Pak, tidak sepeda motor yang baik. Pulang dari masjid sepeda motornya tidak ada. Oh pertama tabah Pak ya, koyo kuat ngoten nggih. Sampai di rumah ditanya, loh Mas, sepeda motornya nanti kok dibonceng, sepeda motor hilang, langsung nangis. Padahal mestinya kan sepeda motornya hilang, alhamdulillah. Nah, punten misalnya ibu-ibu nggak ada bojo, kok dadi Bang Thoyib gak mulai-mulai, ngaten di sini ya no. Alhamdulillah. Berat nih ini. Makanya kebablas nih, pinten. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi penghalang yang keempat dari keikhlasan itu adalah karena ujub, takjub kepada amal ibadahnya yang menjadikan kemudian lupa dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya teruskan ini sedikit terkait dengan riak. Ternyata riak ini banyak macamnya. Kalau kita tahunya kan riak, ternyata banyak macamnya. Saya menulis ini ada mencari catatan ini ada 5 riak. Pertama adalah riak karena lemahnya dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti riaknya orang-orang yang munafik. Nah, ini harus kita upayakan iman kita ini betul-betul sempurna, dijauhkan dari unsur riak. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 14 Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurullaha illa qalila. Innal munafikin, sesungguhnya orang-orang yang munafik, yang imannya itu hanya sekedar menjadi hiasan saja ya, untuk menipu. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa Allah mau ditipu ya? Kan tidak mungkin, mustahil. Maka dibalas oleh Allah, wa huwa khadi'uhum, justru Allah yang menipu mereka semua, membiarkan mereka
bergelimang dengan perbuatan-perbuatan dosa sampai ajal menjemput mereka. Jadi orang-orang munafik itu mau menipu Allah, masa Allah mau ditipu? Justru Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat mereka aras-arasen, males, berat menjalankan ibadah sholat. Nah, ini sebenarnya nggih sakit jados iktibar bagi kita nggih. Nek salate niku aras-arasen nggih. Nah, niku pun khawatir jatuh dalam perilaku seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat asar niku tunda sampai menjelang maghrib nggih. Maka sampai ada istilah salatnya sholat asar setengah maghrib menjadi sarit. Sholat subuh nggih ngoten pun pireng adzan niku nggih ditunda sampai meletek sengenge nggih. Maka ada istilah sholat subuh setengah duha. Boleh males. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat males, yura'unan nasa, karena ada unsur riya kepada sesama manusia. Nah, punten kula sering memperhatikan orang sholat di masjid niku nggih. Ke masjid mestinya kan sholat jamaah nggih. Tapi ada orang yang ke masjid cukup dengan sholat sendiri. Ada di masjid sedang sholat jamaah, dia tidak mau ikut sholat jamaah, nanti sholat sendiri. Dan gerakannya itu Masya Allah luar biasa, super cepatnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikir ingat kepada Allah illa qalil, kecuali hanya sedikit saja. Nah, ini riya model yang pertama. Yang kedua, riya dalam bentuk ibadah, membagus-baguskan dohirnya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kalau sholat berjamaah di masjid dibagus-baguskan. Kalau sholat di rumah, cepatnya luar biasa. Atau sholat pas sendirian, tidak ada yang memperhatikan, cepatnya sangat luar biasa. Saya pernah di masjid mana Jember nih wangi, masjid kuning nih wangi, masjid nompon itu namanya. Ada siang-siang belum waktunya sholat zuhur, ada orang yang sholat mungkin sholat sunnah apa ya, rakaatnya panjang banyak pak, rakaatnya banyak, tapi rukuk sujudnya itu Masya Allah luar biasa hebatnya, cepatnya. Yang ketiga, riya dalam ucapan. Nah, ini berat juga bagi ustadz-ustadz ini penting untuk waspada. Ucapannya bagus, ucapannya baik, tapi amalnya tidak sebaik ucapannya. Nah, ini yang berat. Maka dalam Al-Quran disindir, ustadz-ustadz termasuk saya di dalamnya. Kabura maktan indallahi antakulu mala taf'alu. Dulu saya jadi pegawai KUA itu sebelum menikah. Terus diperintah sama kepala KUA untuk mendatangi orang menikah. Terus ada yang tahu. Terus ditanya setelah akan nikah, Pak, sampean wis nikah ta, Pak? Jawabannya belum, Pak. Oh, belum, kok sudah bertugas menikahkan. Kabura maktan indallahi antakulu mana taf'al. Maka yang paling bagus adalah apa yang disampaikan itu apa yang sudah diamalkan. Nah, itu yang hebat kalau bisa seperti itu hadirnya. Mana kula nikan ceramah bab istri dua niku nggih berat kula niki. Ustaz Sari ini biasanya ngejak ngobrol. Berat karena tidak bisa ini. Dan kalau ada orang yang punya istri dua itu saya angkat jempol, memberi jempol.
karena saya belum bisa melakukan seperti itu. Yang keempat, riya dengan model penampilan. Model penampilan. Penampilannya badannya lemah, badannya kurus, hanya sekedar penampilan. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Dan yang terakhir adalah riya pasca amal. Setelah amal kemudian tadi dipamer-pamerkan, disebut-sebut dan seterusnya, itu bisa mengakibatkan hancurnya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup panggil. Terakhir, sebagai penutup, kita berusaha untuk mencari contoh, dan contoh terbaik adalah contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan masing-masing kita bisa memberi contoh kepada saudara-saudara kita yang tadi di awal kita ini bercermin kepada yang lain, maka yang lain bisa menjadi cermin bagi kita. Semakin bagus cerminnya, semakin bagus bisa kita. Dan orang yang memberikan contoh yang baik itu ibadahnya atau fadilahnya sangat luar biasa banyak. Demikian hadirin, monggo kita berusaha untuk membekali amal ibadah kita dengan sebaik-baik amal, karena kita semua akan diuji oleh Allah. Ayyukum ahsanu amala, kita lakukan amal kita ikhlas semata-mata karena Allah, kita jauhkan dari syirik besar maupun syirik kecil, dan kita bisa menjaga amal kita sampai akhir hayat kita, sehingga nanti kelak ketika kita dipanggil menghadap kepada Allah, bagi kita amal itu yang akan bisa menyelamatkan ya, bagi kita semua, baik ketika hidup di atas dunia maupun besok di akhirat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.